Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel Atika Niki. Terima kasih ya sudah menonton video aku, dan terima kasih teman-teman udah subscribe ke channelnya aku. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu sehat walafiat ya, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan, dan selalu diberi ketenangan jiwa, amin. Dan begitu pula sebaliknya buat aku. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini aku akan share kegiatan aku sehari-hari. Nah, seperti yang kalian lihat ya, aku ini sedang mencuci perabotan. Nah, ini tuh ceritanya ini udah malam banget ya, udah sekitaran jam 8 atau jam 9 lewat gitu. Ini tuh aku daripada malamnya tuh udah nggak ngapa-ngapain karena nggak jualan kan. Jadi aku nggak bikin persiapan buat jualan besok. Jadi aku kayak free gitu. Nah, ya udah aku mendingan buat nyuci-nyuci perabotan karena bentar lagi aku mau pulang kampung. Pokoknya intinya aku tuh hari ini overtime ya teman-teman. Jadi sebenarnya perabot-perabot ini tuh kebanyakan udah perabot yang bersih ya. Jadi udah aku cuci kemarin itu. Cuman karena aku nyimpennya di warung dan sebentar lagi mau aku tinggal ke kampung. Jadi aku rencananya mau nyimpen perabot ini tuh di belakang atau di dapur dalam. Jadi sebelum aku simpen itu aku cuci-cuci dulu. Soalnya ada ya beberapa perabot itu yang ada debunya gitu. Karena di warung itu kan deket sama jalan. Jadi kebanyakan perabotnya itu kayak berdebu gitu kalau misalkan nggak dipakai sehari 2 hari. Karena memang kemarin itu aku udah libur beberapa hari ya jualan di warung. Jadi karena aku resellerin ya udah perabotannya nggak kepake. Jadi kayak semua aktivitas yang biasa aku lakuin di belakang, maksudnya di dapur yang belakang. Jadi sekarang itu kayak udah pindah ke depan di warung, sekalian bikin jajanan yang buat dijual. Kayak misalkan seblak, Indomie dan kawan-kawannya. Jadi kayak masak, terus bikin kopi atau bikin apa aja, semuanya pindah ke depan karena kompornya juga kan cuman satu, dan kompornya itu disimpannya di depan atau di warung jajanan aku. Jadi rak perabot yang ada di dapur belakang itu kosong gitu, nggak ada isinya karena perabotannya udah pindah ke depan semua. Palingan tinggal yang rak untuk piring aja yang kecil itu, yang dari besi atau apa itu. Makanya sebelum mudik aku rencana mau beres-beres perabotan yang ada di warung ini dipindahin semua ke belakang. Jadi biar aman dari debu gitu karena mudiknya itu lumayan lama ya, sampai 2 minggu lah kalau nggak salah ya, nanti rencananya seperti itu. Oke, dilanjut lagi ya beberesnya. Nah, sekarang ini aku lagi ngeberesin warung, tepatnya di kompor dan mejanya. Jadi aku elap-elap gitu mejanya karena bekas masak setiap hari pastinya kotor banget kan. Nah, sekalian aja walaupun dipakai setiap hari aku tetap ngelap-ngelap biar tetap bersih kompornya dan mejanya. Nah, kalau itu perabot yang tadi aku cuci juga udah bersih, cuman kan airnya belum tiris ya, jadi aku simpan situ dulu. Nanti kalau misalkan udah tiris baru aku simpan ke belakang. Terus kayak misalkan saus, kecap yang udah ada di botol, terus mayones, itu udah aku simpen ya di kulkas, soalnya biar aman aja gitu ya, nggak basi atau nggak kotor juga kalau misalkan di dalam sini. Nah, kalau yang ini aku lagi nyelimutin kayak orang lagi tidur, lagi ngasih plastik gitu ya, plastiknya gede banget jadi bisa ngejangkau kayak kerupuk. Jadi ini tuh dalamnya tuh kayak wadah-wadah kerupuk seblak, terus ada rak bumbu, jadi aku tutup semua biar enggak kena debu. Karena memang kalau misalkan kerupuk-kerupuk yang di situ enggak aku pindahin sih rencananya. Jadi yang aku pindahin itu cuman perabotnya aja. Nah, kalau yang itu minuman udah aku turunin ya dari gantungannya, cuman aku belum sempet nyari kardusnya. Jadi aku simpen di keranjang dulu, nanti kalau misalkan udah nemu kardusnya baru aku simpen di kardus. Jadi biar nggak debuan juga sih minumannya itu. Oke, masih berlanjut lagi ya kegiatannya.
karena aku overtime, ini tuh udah malam. Jadi aku tuh sambil nungguin suami pulang kerja karena suami aku pulangnya jam 11 dari pabrik. Kemungkinan nyampe rumah itu jam setengah 12-an. Kecuali kalau dianya mampir beli makanan pasti ya agak molor lagi. Nah, mendingan aku ngerjain lagi kerjaan rumah yang belum beres. Nah, sekarang aku lagi ngangkatin jemuran, ini tuh udah kering. Nah, kali ini cucian bajunya itu nggak terlalu banyak ya, nggak kayak biasanya. Nah, kalau biasanya tuh emang banyak banget karena memang kalau hari-hari biasa itu aku nyucinya 3 sampai 4 hari baru nyuci. Nah, kalau yang ini aku 1 sampai 2 hari itu udah mulai nyuci karena memang kalau misalkan mau ditinggal mudik, aku berusaha kalau di rumah itu minim cucian baju ya. Paling kalau misalkan akunya udah pulang tinggal cucian suami aku sendiri, maksudnya baju-baju dia sendiri. Terus kalau misalkan cuciannya baju sedikit, jadi aku ngegosoknya juga sedikit, jadi nggak terlalu lemes gitu kalau misalkan mau gosok. Dan seperti hari-hari biasanya, Abimanyu itu selalu menemani kegiatan aku. Dia jam setengah 10 atau jam 10 segini tuh dia belum tidur. Padahal seingatnya aku tadi siang itu dia juga nggak tidur siang. Cuman nggak tahu dia itu selalu on aja kalau misalkan malam itu. Dan dia itu katanya nungguin bapaknya pengen dibeliin nasi goreng. Jadi dia itu pengen makan nasi goreng yang biasa bapaknya beli. Nah, ini tuh baju-baju yang aku angkatin barusan. Nah, sekarang aku lagi ngelipetin dia. Karena sebelum aku gosok kan mendingan aku lipetin biar enggak terlalu berantakan ya. Karena ini tuh tempat sholat. Jadi kalau misalkan berantakan kan gimana ya, jadi enggak khusyuk gitu takutnya pas sholat. Nah, nanti kalau misalkan udah ada kesempatan buat gosok entah besok pagi atau nanti seusai sahur baru nanti aku gosok cucian baju ini. Nah, itu juga aku udah packing ya, udah prepare bajunya aku, baju anak aku, udah aku siapin di tas. Dan itu tuh aku pakainya tas karung ya, nggak tahu kalau di sini tuh disebutnya tas karung. Jadi tuh tasnya cuman kotak aja, jadi bisa muat banyak dan bahannya itu dari kayak plastik atau terpal kayak gitu. Mungkin di teman-teman juga ada yang semacamnya, cuman nggak tahu ya namanya tas karung atau bukan. Nah, kemarin itu sebenarnya aku nggak mau ya pakai tas ini, maksudnya bukan nggak mau, nggak rencana ya pakai tas kayak gini. Nah, aku tuh tas yang biasanya aku pakai mudik itu udah pada rusak resletingnya dan karena udah lama juga, jadi banyak kayak retak-retak kayak gitu di bagian atas sama depannya. Jadi kata suami aku ya udahlah beli online aja gitu. Nah, oke aku beli online. Nah, biasanya kalau beli online itu ya kita belinya ukuran sedang atau gede, tapi yang datang kan seringnya kecil gitu. Nah, kemarin itu aku beli yang ukuran paling gede dan ternyata pas datang barangnya itu emang gede banget. Jadi kayak anak aku aja bisa masuk gitu ya 2 orang. Oke lah, jadi akunya beli lagi. Jadi belinya tas karung. Ya maksudnya kan rencananya aku itu mau antisipasi kalau barangnya itu datang kekecilan dan ternyata itu barangnya malah kegedean banget. Jadi kalau misalkan dibawa pun akunya akan kerepotan nanti kalau misalkan di kendaraannya. Pasti seringnya kayak gitu ya kalau misalkan mau mudik, kayak misalkan tas atau apa gitu yang mau dibawa pasti lupa buat meriksanya. Jadi kayak ngedadak gitu kita nyiapinnya. Harusnya kan jauh-jauh hari udah dicek dulu tasnya atau sesuatu yang mau dibawanya gitu. Jadi nggak kayak gini, kayak semuanya tuh kayak serba ngedadak gitu. Tapi ya kayak gitu ya serunya kalau misalkan mau mudik, semuanya itu ada hebohnya, ada senengnya dan juga ada lucunya juga gitu. Tapi tas karungnya ini tuh nggak terlalu mahal ya, kemarin itu aku beli cuman 25.000 aja. Ini tuh aku beli di tetangga aku, tapi tetangga perum gitu ya, aku juga baru kenal. Aku kenal juga dari temannya teman aku. Nah, dia itu jualan kayak pernak-pernik kayak gitu, kayak misalkan hanger, terus perabotan yang unik-unik.
keset, terus wajan, helm, jas hujan dan kawan-kawannya. Jadi dia itu suaminya kena PHK, jadi dia sama suaminya usaha kayak gini. Ya sambil hitung-hitung bantu perekonomian dia ya, yang namanya roda itu pasti berputar. Takutnya kita berada di posisi seperti dia yang suaminya kena PHK seperti itu. Ya mudah-mudahan kita berdoa rezeki kita semuanya lancar-lancar ya. Nah ini tuh aku sambil ngobrol ya sama Abi, katanya tuh habis main sama temennya, cuman temennya jatuh habis tabrakan sama dia pas lari-lari. Cuman aku tanyain, abinya minta maaf apa enggak, abinya lari bu. Nah nggak boleh kayak gitu ya, kalau bisa abinya minta maaf ya kalau misalkan emang abinya salah. Cuman kalau misalkan abinya nggak salah, nggak minta maaf nggak apa-apa, cuman temennya tolongin aja kayak gitu. Nah aku sering banget yang ngomongin kayak gitu ke anak aku, karena kalau misalkan temannya nangis terus langsung disuruh minta maaf di tempat itu juga, pasti si anak itu akan kekurangan rasa percaya dirinya. Jadi kalau aku itu cara ngasih tahu abinya ya pas di rumah. Jadi anaknya dibawa pulang dulu di rumah, tinggal ditanyain kronologinya seperti apa. Nah baru kalau misalkan anak kita yang salah baru disuruh minta maaf. Jadi kalau menurut aku sih, kalau anak diadili di depan umum, maksudnya di banyak orang, misalkan 2 atau 3 orang aja, dia tuh akan kekurangan rasa percaya dirinya. Nah oke, lanjut lagi ya, kembali ke laptop. Ini aku lagi beresin dapur. Ini tuh dapur yang di belakang, kondisinya memang berantakan banget. Sebenarnya ini tuh kemarin yang pas banjir itu aku mindahin barang-barang yang ada di kamar belakang, aku pindahin ke dapur dulu, karena memang yang di depan itu rawan banjir ya. Jadi kalau misalkan air masuk itu pasti yang kerendam duluan itu kamar tengah sama kamar belakang. Maksudnya aku itu kamar depan dan kamar belakang gitu ya, padahal kan kamarnya cuma 2. Kenapa aku ngomong kamar tengah? Kurang vitamin kayaknya aku ini. Oke, nah ini tuh aku simpenin dulu di atas dan aku nggak balikin dulu ya ke kamarnya, maksudnya ke kamar belakang, karena kan mau ditinggal ya udahlah, takutnya banjir pas ditinggal di kampung. Jadi kan nggak kan kerendam kalau misalkan di atas kayak gini. Jadi semuanya aku pindahin dulu ya ke atas wastafel. Nah ini tuh tempat kompor tadinya. Jadi sekarang aku pakai buat tempat barang-barang, karena di sini tuh cuman dipakai buat nyuci piring sama naruh piring aja. Ini tuh perkakasnya suami aku ya, kayak alat-alat motor, kunci, terus palu dan sebagainya. Aku nggak ngerti lah, pokoknya alat-alat eh, bapak-bapak gitu ya. Dan kayak gini tuh ada misalkan bekas keran atau bekas bohlam, dia tuh aku nanya dulu ke suami aku boleh nggak dibuang, kata dia simpen dulu aja, padahal itu tuh udah nggak bisa dipakai, cuman kata dia disimpan dulu, mungkin dianya bisa perbaiki atau gimana, aku juga nggak ngerti. Cuman kalau misalkan banyak sampah atau barang yang nggak kepake itu kan jadinya nggak ada manfaatnya gitu ya kalau misalkan disimpan lama-lama di rumah. Nah ini juga ada papan karambol ya, bener nggak ya papan karambol? Pokoknya iya kayaknya papan karambol. Ini tuh ceritanya punyanya bapak-bapak, cuman belinya kayak barengan gitu. Jadi kayak ditarikin satu orang berapa gitu ya. Jadi buat beli papan karambol ini. Nah kemarin itu sempat viral aja. Jadi kalau misalkan di gang sana ada eh, bapak-bapak pada main karambol, jadi yang gangnya aku itu kayak pengen ikutan main gitu, cuman di gangnya aku aja. Jadi mereka itu mutusin buat beli barengan. Nah disimpannya di rumah aku, cuman kepakainya itu nggak terlalu lama, palingan cuman 2 atau 3 bulan aja udah pada bosen gitu, jadi nggak dipakai lagi. Nah ini tuh aku lagi nyapuin lantainya ya, biar agak bersihan gitu. Nah besok pagi kalau misalkan akunya nggak sempet kan udah bersih gitu ya dapurnya, walaupun dapurnya nggak dipakai masak, tetap aja ada kotoran gitu ya yang masuk. Soalnya di atas itu ada kayak semacam lubang, mungkin lubang angin-angin, jadi kan anginnya itu kan suka bawa debu, mungkin dari situ. Dan aku itu sebenarnya punya rencana ya, nanti kalau misalkan udah ada waktu, tenaga, terutama uang, aku mau renov kecil-kecilan gitu ya dapurnya, mau didesain gitu ya kayak orang-orang biar estetik ya katanya. Mungkin nanti aku mau bikin kayak apa namanya, kolongnya itu dipasang hordeng, terus nanti dikasih kayak hiasan gitu di dapurnya, di tembok-temboknya, kemudian nanti entah dicat atau di wallpaper, tapi kemungkinan kayaknya sama aku itu bakalannya dicat ya,
karena aku tuh kurang suka sebenarnya kalau sama wallpaper. Nah, kalau yang ini itu adalah lap yang dipakai sama aku kemarin pas banjir. Jadi ini tuh baju-baju bekas, handuk bekas, dan juga celana-celana yang nggak dipakai aku pakai aja buat bendungan di pintu depan. Karena kemarin itu kan kalau misalkan banjir, bendungannya itu aku kasih air gitu ya, jadi biar nggak terlalu banyak air yang masuk ke dalam rumah. Dan juga aku pakai juga buat di dalam, karena di dalam itu keramiknya itu ada yang rembes, jadi kalau pas banjir yang rembesnya ini aku kasih lap aja, jadi nggak terlalu banyak gitu ya airnya yang masuk ke dalam. Dan memang sengaja nggak aku simpan dulu di lemari karena takutnya kemarin itu masih hujan terus, karena aku tuh was-was gitu ya kalau misalkan udah datang hujan takutnya banjir lagi. Ya udah aku lap-lapnya ini aku simpan di dapur aja. Oke, lanjut lagi ya, ini tuh aku lagi nyuciin piring sama perabotan. Ini tuh dari kemarin sahur, nah sampai buka belum aku cuciin. Ya pokoknya kayak gitu ya, aku tuh kalau misalkan sempet ya dikerjain, kalau misalkan belum sempet ya nggak dikerjain. Cuman ya nggak terlalu nyantai juga, nggak terlalu buru-buru juga. Jadi sesempatnya aku aja gitu ya kalau misalkan ngerjain kerjaan rumah. Karena memang kalau misalkan habis sahur atau habis buka kayak gitu tuh aku nggak nyuci piring dulu, biasanya nyucinya malam, kalau nggak malam ya pagi baru dicuci. Oke, cukup sekian ya video dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian di rumah ya. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyuguhan videonya. Dan tak lupa juga ya, aku akan selalu terus belajar dalam hal bentuk apapun untuk perkembangan channelnya aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye semuanya.